Kami informasikan mobil wisata ini khusus mengantarkan pengunjung yang masuk ke dalam tubuh Monas, bukan untuk berkeliling. Kami informasikan mobil wisata ini khusus mengantarkan para pengunjung yang ingin masuk ke dalam tubuh Monas, bukan untuk berkeliling. Duduknya sesuai kursi, tidak ada yang berdiri. Kalau sudah dengan tersebut, maka kalian menunggu mobil wisata selanjutnya. Duduknya sesuai kursi, duduknya sesuai kursi, tidak ada yang berdiri. Pas aku kesini tuh gak ada ini. Selanjutnya di dalam antrian. Demi kenyamanan dan keselamatan para pengunjung, tidak ada yang berdiri atau duduk selain pada tempat yang telah kami sediakan. Mahes nang buri. Kotak banget, berguna banget. Oh, Wow.
selamat berkunjung di Monumen Nasional. Perkenalkan, ibu namanya Mahardika. Jadi ibu pembantunya Monas yang mau merekam untuk sejarah singkat seputar Monas boleh, biar tahu sejarah singkat seputar Monas. Nanti ikutin ibu akan ajak jalan keliling museum dengan menjelaskan 51 diorama. Kita ada 51 diorama. Itu nanti jam 9, tepat jam 9 kita akan mendengarkan suara rekaman asli Soeharto pada saat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, karena itu pembukaannya hanya per 1 jam sekali, jam 9, jam 10 dan seterusnya. Ya. Monas dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 sampai 1967. Jadi pembangunan Monas selama berapa tahun? 6 tahun. Selama 6 tahun pembangunan Monas menghabiskan dana 7 miliar Jawa Timur. Ya. Monas dibangun oleh presiden pertama kita siapa? Bapak Insinyur Soekarno, dengan arsiteknya Bapak Sudarsono, ahli konstruksi bangunannya Bapak Ruseno. Ya. Monas punya ketinggian 132 meter. Berapa tinggi Monas? Di paling ujung Monas ada apa? Namanya lidah api kemerdekaan, itu yang melambangkan sebagai semangat juang bangsa Indonesia yang tak kunjung padam. Terbuatnya dari perunggu 14,5 ton, dilapis emas 50 kg. Ya, Monas dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Sebelum itu hanya dikunjungi oleh tamu-tamu negara saja. Ya, tapi mulai dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Monas ada 4 tujuan. Kenapa dibangun Monas? Yang pertama, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kapan Hari Kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus. Jadi setiap tanggal 17 Agustus kita ada pengibaran bendera di sana. Nah, bendera itu diambilnya dari Monas. Ya, jadi kita punya penyimpanan tempat penyimpanan duplikat bendera pusaka yang setiap tahunnya dikibarkan di sana oleh anggota Paskibraka. Yang kedua, sebagai lambang perjuangan bangsa Indonesia bahwa dibangunnya Monas menandakan Indonesia sudah merdeka. Yang ketiga, mengajak generasi sekarang dan yang akan datang agar memiliki semangat yang sama seperti para pahlawan zaman dulu. Dan yang terakhir, ini sebagai tempat edukasi dan juga tempat wisata. Ya, supaya kita bisa mendengarkan suara rekaman Soeharto, kita langsung pergi ke diorama. Nanti habis itu di sana dijelaskan lagi sejarah-sejarahnya lagi. Ya, yuk berdiri semuanya ya. Nah, ini yang pertama ada masyarakat Indonesia Purba. Masyarakat Indonesia Purba dari tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Pada zaman batu, zaman Megalitik kita mengenalnya. Zaman itu kita belum memiliki pakaian. Pakaiannya masih dari kulit kayu dan kulit hewan. Dan mata pencahariannya masih bertani, berburu, dan nelayan aja. Silakan yang sudah melihat bisa bergeser ke seberangnya biar bergantian dengan yang belum melihat.
Indonesia yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 Iya, merdekanya 2 kali. Yang pertama kayak gini, itu waktu Indonesia merdeka, Bapak Soekarno merdekanya seperti ini karena ini melambangkan bahwa kita sudah terbebas dari belenggu-belenggu penjajah, ya. Dan sebagai 5 ini Pancasila. Yang begini itu waktu Sumpah Pemuda, ini membulatkan satu tekad para muda-mudi Indonesia dari satu pulau ke pulau yang lain bersumpah menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, 28 Oktober. Barusan kita sudah mendengarkan suara rekaman asli Bung Karno pada saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tapi jalan tersebut sekarang sudah berubah menjadi Jalan Proklamasi. Ini ada teks proklamasi tapi bukan yang asli. Walaupun bukan yang asli, tetap kita lindungi oleh kaca anti peluru. Ini kaca anti peluru yang tidak bisa ditembak dan dicuri. Ya, teks proklamasi yang asli itu ada 2. Yang pertama disebutkan konsep, itu masih tulisan tangannya Bapak Soekarno, disimpan di Gedung ANRI, Gedung Arsip Negara, Jalan Cilandak, Jakarta Selatan. Setelah itu baru diketik oleh siapa? Bapak Sayuti Malik. Disimpan di Istana Merdeka dan di sini ada fotokopinya yang diperbesar 4 kali lipat. Dilindungi oleh ukiran kepala barong. Ya, ini ukiran kepala barong ini terbuatnya dari perunggu lapis emas. Untuk pintu gapura dan ukiran kepala barong ini dengan berat perunggunya adalah 4 ton atau 4.000 kg. Di dalam ruang kemerdekaan ini kita mengandung emas dengan total emas 22 kg menandakan hari ulang tahun Jakarta 22 Juni. Yang mengandung emas hanya 3. Ini ada 4 sisi ya. Ada pintu gapura, ada Garuda Pancasila dengan berat perunggunya 3,5 ton dilapis emas. Ada juga tempat penyimpanan duplikat bendera pusaka namanya Fitri. Itu yang setiap tahunnya benderanya dikibarkan di istana oleh anggota Paskibraka. Ada satu lagi yaitu peta Indonesia perunggu lapis emas. Ya, Monas dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 sampai 1967. Kalau pintu gapura ini pembuatannya pada tahun 1964. Di sini ada tahun pembuatannya tapi menggunakan angka Romawi MCMLXIV, artinya pembuatannya pada tahun 1964. Yang membuat adalah arsiteknya Bapak Sudarsono dan dibantu oleh seniman-seniman dari Yogyakarta. Monas tingginya 132 meter. Berapa tinggi Monas? 132. Di paling ujung Monas ada apa? Namanya lidah api kemerdekaan, melambangkan sebagai semangat juang bangsa Indonesia yang tak kunjung padam. Ya, terbuatnya dari perunggu 14,5 ton dilapis emas 50 kg. Lambang negara kita apa? Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Tahu nggak burung Garuda kenapa nengoknya ke kanan terus? Kenapa dia nggak nengoknya kanan kiri oke kayak RCTI? Kalau dia menghadapnya ke depan dia selfie, ya kan? Sayangnya dia menghadapnya ke kanan bukan ke kiri. Tapi memang itu hal yang paling bagus karena kanan itu selalu melambangkan kebaikan atau kebenaran. Ya, makanya sering banget ada orang bilang kayak gini, mau ke surga atau mau ke neraka? Kalau mau ke surga itu ke kanan, kan gitu ya. Suka kan orang kadang ngomong kayak gitu karena memang kanan itu selalu melambangkan kebaikan. Kita kalau makan dengan tangan, kalau kita memberi sesuatu orang harus dengan tangan. Iya, jadi apa-apa harusnya ke kanan, selalu melambangkan kebaikan dan kebenaran. Ya, burung Garuda memegang tulisan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Walaupun kita berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda agama, kita semua tetap bersaudara. Ada yang orang Jawa, siapa orang Jawa? Semua
kita Indonesia. Nah ini oleh karena Bapak terpilih